Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Saya Hendy. Kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang sebuah pengajaran dari salah seorang bapak gereja yang bernama Saint Gregory the Theologian atau yang biasa kita sebut Gregory dari Nazianzen. Tulisan yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu risalah singkat dia tentang makna inkarnasi atau firman Allah menjadi manusia, atau biasanya yang kita peringati sebagai hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, tulisan yang saya maksud ini adalah The Wonderful of the Incarnations atau keajaiban inkarnasi firman Allah menjadi manusia. Tulisan ini merupakan reflektif secara teologis dari Saint Gregory of Nazianzen tentang makna inkarnasi dan signifikansinya bagi penebusan umat manusia. Apa yang saya akan bagikan ini merupakan terjemahan saya dari tulisannya yang berjudul The Wonderful of the Incarnation. Berikut saya akan membacakan apa yang menjadi tulisan dari Saint Gregory the Theologian ini. Anak Allah telah ada sebelum segala abad, yang tidak terlihat, yang tidak bisa dimengerti, yang tidak bertubuh jasmani, yang awal dari segala sesuatu, cahaya terang, sumber kehidupan dan kekekalan, pola keteladanan, segel yang tak tergoyahkan, keteladanan yang sempurna, pewahyuan dari firman Sang Bapa. Dia yang datang menurut gambarnya sendiri dan memakai natur manusia kita untuk kebaikan kita dan menyatukan dirinya dalam jiwa untuk kebaikan jiwa kita, untuk memurnikannya menjadi sama seperti Dia. Dia menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dosa. Dia dikandung oleh perawan Maria yang pertama-tama disiapkan dalam jiwa dan tubuh oleh roh. Kelahirannya harus diperlakukan dengan mulia. Keperawanan harus menerima kehormatan baru. Dia datang sebagai Tuhan dalam natur manusia yang telah dipakainya, satu pribadi, terbungkus dalam unsur daging dan roh. Roh memberi keilahian, daging menerimanya. Dia yang menjadikan kaya dijadikan miskin. Dia menanggung kemiskinan dagingku, supaya aku bisa mendapatkan kekayaan keilahiannya. Dia yang penuh dikosongkan. Dia dikosongkan sehingga ada ruang bagi kemuliaannya, supaya aku dapat berbagi dalam kepenuhannya. Apa arti kebaikan ini? Apa misteri yang mengelilingi aku? Aku dicipta serupa Allah, tetapi gagal menjaganya. Dia mengambil dagingku untuk membawa keselamatan pada gambarku dan kekekalan pada dagingku. Dia menyatu yang kedua dengan kita, penyatuan yang jauh lebih indah daripada yang pertama. Kekudusan harus dibawa kepada manusia oleh kemanusiaan yang datang dari Allah, sehingga Allah dapat mengalahkan tiran dengan kekuatannya dan membebaskan kita dan menuntun kita kembali kepada dirinya sendiri melalui perantaraan anaknya. Anak melakukan ini untuk memuliakan Bapa. Kepadanya anak taat dalam segala hal. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, datang mencari domba yang tersesat ke gunung-gunung dan bukit-bukit, tempat kita biasa mempersembahkan korban. Ketika kita menemukannya, Dia mengambilnya di atas pundaknya yang memikul kayu salib dan membawanya kembali pada kehidupan surga. Kristus datang terang dari segala terang, mengikuti Yohanes, pelita yang mendahuluinya. Firman Allah mengikuti suara di padang belantara, mempelai laki-laki mengikuti teman mempelai laki-laki, yang mempersiapkan orang-orang yang layak bagi Allah dengan membersihkan mereka melalui air dalam menyambut Roh Kudus. Kita membutuhkan Allah untuk mengambil daging kita dan mati supaya kita bisa hidup. Kita telah mati bersamanya supaya kita dapat disucikan. Kita telah bangkit bersamanya sebab kita telah mati bersamanya. Kita telah dimuliakan bersamanya
sebab kita telah bangkit kembali bersamanya. Amin. Nah, ini merupakan refleksi atau pengalaman spiritual dari Saint Gregory the Nazianzen, ya, tentang apa yang dia ajarkan atau yang dia pikirkan tentang inkarnasi ini. Nah, baginya inkarnasi ini merupakan Allah mengambil kemanusiaan kita, kedagingan kita, supaya kedagingan atau kemanusiaan kita itu diubah menjadi kedagingan yang tidak lagi takluk atau kalah oleh dosa, oleh iblis maupun oleh maut. Sehingga dengan demikian kedagingan kita atau kemanusiaan kita yang harusnya binasa akibat dosa menuju kematian, tetapi ketika Kristus berinkarnasi mengambil kedagingan kita, maka dia mengubah kedagingan itu menjadi kedagingan yang tidak lagi dapat binasa. Sehingga kita manusia yang daging ini, kemanusiaan ini, ya, bisa terisap ke dalam kemanusiaannya Kristus. Melalui apa? Tadi dikatakan melalui baptisan, melalui iman, ya, kita terisap di dalam air tadi, air yang memperbarui kita, yang melahirkan kita mengenakan menjadi manusia baru, mengenakan pakaian yang baru. Nah, apa yang ditulis oleh Gregory the Nazianzen ini sangat memberkati saya, ya, menolong saya untuk mengerti, ya, kedalaman dari inkarnasi ini. Sehingga inkarnasi ini bukan hanya sekedar firman Allah itu jadi manusia, tetapi di balik itu dia mengambil kedagingan kita, kemanusiaan kita yang binasa ini diubah menjadi kedagingan yang tidak lagi dapat binasa. Oleh sebab itu dia yang berinkarnasi mengambil daging kita supaya kita yang daging ini dapat menjadi seperti dia yang ilahi, yang supaya kita mempunyai satu kehidupan yang kekal. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang ditulis oleh Saint Gregory ini menolong kita untuk semakin menghayati kedalaman iman kita, terutama tentang makna inkarnasi bagi kita. Thank you semuanya yang sudah menonton. Apa yang saya bacakan atau yang saya bagikan hari ini, saudara-saudara semua bisa mengaksesnya di blog saya. Saya akan membagikan linknya supaya saudara-saudara dapat mendownloadnya, membacanya, dan kembali bisa pelan-pelan membacanya untuk semakin kita memperdalam iman kita, mengerti tentang inkarnasi ini dan betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Thank you semuanya. Bye-bye.